Haleluya. 2 minggu kita nggak ketemu ya. Iyalah 2 minggu kan? Iya kan? Sabtu ke Sabtu terus saya berangkat, terus Sabtu lagi, jadi 2 minggu. Saya juga kangen sama saudara-saudara ya. Haleluya. Puji Bapak Yahweh. Jadi kemarin minggu Sabtu kemarin itu bukannya piknik, tapi menghadiri pesta pernikahan anaknya Ibu Poni ya. Haleluya. Jadi saya sama Pak Robi sama istri bertiga ya, saya yang setir bolak-balik. Haleluya. Sebetulnya gedungnya itu di depan rumah saya dulu saudara-saudara, tapi karena Jakarta tuh jalannya udah banyak yang gitu, jadi kebablas ke pasar Minggu Pak. Jadi muter balik, jadi harusnya 10 menit. Si Google-nya udah bilang ini jalan yang paling baik, yang paling bagus itu, tapi kok nggak nyampe-nyampe, ternyata salah jalan juga. Jadi mari oleh sebab itu hati-hati. Kita juga begitu dalam pengiringan kita kepada Bapak Yahweh, jangan salah jalan. Kalau salah jalan kan nyampe-nyampe. Tujuan kita kan kemana? Bisa Semair. Kalau salah jalan pasti nggak akan nyampe. Oleh sebab itu mari kita sungguh-sungguh untuk menyatakan sikap kita untuk senantiasa memanggil nama yang benar di dalam Yesus Hamasiah. Oke. Judul Gafar Elohim yang saya sampaikan hari ini adalah soal kasih dan ketaatan. Kalau Anda punya kasih, tentunya Anda dituntut untuk menjadi orang-orang yang taat. Tidak mungkin Anda mengatakan kasih tetapi Anda itu tidak taat. Tolong dong saya ini, kayaknya ada kipas tapi nggak berfungsi ya. Panas juga ini. Haleluya. Haleluya. Rasul Yohanes, kasih dan ketaatan adalah tanda hidup di dalam terang. Rasul Yohanes dan Yeshua HaMashiach berbicara dengan satu nada, sama-sama nadanya. Kasih dan ketaatan adalah inti dari kehidupan orang percaya. Ini harus kita yakini. Saya yakin dan percaya Anda menjadi pengikut Yeshua HaMashiach karena ajarannya sampai sekarang juga bukan apa-apa. Ajarannya adalah satu, mengenai soal kasih. Amin. Masih setuju nggak ini soal setuju? Kadang-kadang kita udah lupa. Kita terlalu masuk di dalam satu aturan-aturan dan sesuatu yang kelihatannya waduh gimana, tetapi kita melupakan soal kasih. Inti dari pengajaran apapun, Yesus mengajarkan kita soal masalah kasih, saudara-saudara. Dan kalau Anda punya kasih, Anda harus punya ketaatan. Tidak mungkin kasih itu tidak berdampingan dengan ketaatan. Jadi Rasul Yohanes dan Yeshua HaMashiach berbicara dengan satu nada. Kasih dan ketaatan adalah inti dari kehidupan orang percaya. Hidup dalam kasih, perhatikan baik-baik, berarti hidup di dalam terang. Nah ini perhatikan. Hidup di dalam kasih apa? Berarti hidup di dalam terang. Artinya kalau Anda tidak hidup di dalam kasih, Anda ada di dalam kegelapan. Amin. Kita harus yakin, percaya. Ada ketaatan, ada kasih. Dan kalau kita hidup dalam kasih, itu selalu ada di dalam keadaan terang. Orang gelap itu gak bisa menyampaikan kasihnya. Hidup tanpa kasih berarti berjalan. Perhatikan, hidup tanpa kasih berarti berjalan dalam kegelapan. Firman Elohim menegaskan bahwa kasih adalah bukti nyata dari persekutuan dengan Elohim. Percuma kita kalau nggak punya kasih atau kita mengabaikan kasih daripada Yesus HaMashiach di dalam persekutuan kita bersama Elohim. Dosa kita tuh terlalu banyak, ya. Masalah kehidupan kita itu terlalu, waduh, kalau dihitung-hitung secara matematika udah nggak bisa diampuni. Tetapi begitu besar kasih Elohim kepada kita sehingga apa? Diberikan. Nah itu saudara-saudara, itu wujud dari kasih, ya. Firman Elohim menegaskan bahwa kasih adalah bukti nyata dari persekutuan dengan Elohim dan ketaatan adalah, perhatikan, kasih bukti nyata dari persekutuan Elohim dan ketaatan adalah tanda bahwa kasih itu sungguh ada di hati. Amin. Terus. Haleluya. Next. Kemana dia? Kabelnya rusak. Ya udah. Oke. Puji Bapak ya.
Kita lihat di sini saudara. Hidup dalam terang melalui ketaatan. Dalam kitab 1 Yohanes 2 ayat 1-6. Hai anak-anakku, aku menuliskan hal-hal ini kepada kamu supaya kamu tidak berdosa. Nah ini ada satu syarat supaya kita tidak berdosa. Aku menuliskan hal ini kepada kamu supaya kamu tidak berdosa. Dan jika seseorang telah berdosa, kita masih memiliki pembela pada Bapa, yaitu di dalam Yesus Hamasiah yang adil. Ini ada cara bagaimana supaya kita tidak berdosa. Toh walaupun kita berdosa, dikatakan di sini kita masih memiliki pembela pada Bapa, yaitu Yesus Hamasiah yang adil. Dan dia sendiri adalah apa? Huruf besar dianya adalah pendamaian karena dosa-dosa kita, dan bukan karena yang kita punyai saja, melainkan juga karena yang seluruh dunia punya. Ayat ketiga, perhatikan. Dan dengan ini kita mengetahui bahwa kita mengenal Dia jika kita memelihara perintah-perintah. Perhatikan yang pertama, kita mengenal Dia, mengenal Yesus Hamasiah apa? Jika kita apa? Memelihara perintah-perintahnya. Nah, kita pelihara nggak perintah-perintah dari Bapak Yahweh? Atau kita sengaja langgar, saudara-saudara? Saya mau belajar sekarang ini untuk taat atas perintah-perintah Yahweh, dan saya percaya hidup kita akan diberkati oleh Bapak Yahweh. Udah pasti deh, kalau kita berjalan menurut perintah Bapak Yahweh, kita pasti akan diberkati Bapak Yahweh. Tapi banyak orang itu selalu melakukan tindakan tidak sesuai dengan perintah daripada Yahweh. Pak Epri agak sakit? Enggak, biasa aja. Oh, biasa aja. Oh, saya lihat tuh Epri gayanya lagi apa gitu ya. Enggak ya, betul ya? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya. Baik-baik saja toh? Iya, baik. Baik, puji Bapak ya. Jadi saya salahnya pandangannya. Siapa yang berkata aku mengenal Dia, perhatikan baik-baik, tetapi tidak memelihara perintah-perintahnya, dia adalah pendusta. Perhatikan baik. Kita klaim bahwa saya kenal Dia, pribadi Yesus Hamasiah, tetapi kita tidak memelihara itu perintah, kita adalah pendusta. Jadi kalau kita kenal, kita juga harus melakukan atau memelihara itu perintah. Nah, saya tanya sama saudara, kalau diperintah enak gak sih? Terus saya bilang enggak. Diperintah enak gak? Enggak loh. Kalau diperintah itu pasti statusnya kita di bawah dari yang memerintah. Tapi saat ini karena yang merintahkan adalah di dalam Yahweh, Yesus Hamasiah, kita harus taat karena Dia adalah yang menciptakan kita. Dan setiap ciptaan daripada Bapa Yahweh itu sempurna, saya katakan. Dia tahu persis kenapa harus mengikuti perintah itu, karena masa depan kita penuh dengan harapan kalau kita mengikuti perintah daripada Bapa Yahweh. Dia gak akan celakakan kita. Haleluya. Tetapi siapa yang memelihara firman-Nya, sesungguhnya kasih Elohim telah disempurnakan. Nah, supaya kasih Elohim disempurnakan, bagaimana? Pelihara itu firman, jadi sempurna. Haleluya. Dengan ini kita mengetahui bahwa kita ada di dalam Dia. Siapa yang berkata tinggal di dalam Dia, dia sendiri wajib berjalan sedemikian sebagaimana Dia juga telah berjalan. Ini yang harus kita perhatikan. Dalam tanah kita berjalan bersama dengan Yahweh dalam perintah Yahweh, kita harus kerjakan lakukan. Saya percaya ada banyak hal-hal yang Bapak Yahweh akan lakukan dan kerjakan buat kita. Ya, saya juga mengucap syukur waktu saya di Jakarta juga tetap saya juga tanya-tanya berapa yang hadir, siapa yang gak hadir. Haleluya kan? Gak apa-apa toh? Gak apa-apa kan? Ini kan cuma mau apa supaya saya kan juga memperhatikan yang di Bandung itu bagaimana ya. Haleluya, puji Bapak Yahweh. Jadi ada yang bisa datang, ada yang juga nggak bisa datang. Juga ada yang mengatakan, wah kemarin ada Bide ya, Bide pimpin puji-pujian apa? Pimpin kan?
walaupun terlambat karena saya dengar katanya 2 kali, bayangin 2 kali naik angkot dari Majalaya. Berangkatnya sih udah dari jam berapa? Dari jam 11, bayangin. Iya Pak, kita ajak dari hari Jumat itu biar tetap berangkat supaya jangan terlambat. Tapi dia bilang besok aja main saya satu. Kita mau ke kota, ayo sama saya kita pulang. Iya. Ya sudah. Tapi yang terpenting kita sudah memberikan sesuatu solusi yang baik dan dia juga ada niatan yang baik karena dia melakukan sesuatu, saya rasa itu baik menurut dia. Jadi ya kalau jam 11 sih memang harusnya sudah nyampe, ya kan? Karena saya juga 2,5 jam nyampe di Jakarta gitu. Tapi kan namanya juga Bandung. Bandung kan kalau udah banjir, udah macet, udah repot saudara-saudara. Tapi kita hargai. Saya bilang sama saya, Vide minta kesempatan lagi untuk menjadi worship leader. Tapi ternyata saya WA, Vide masih sakit. Iya Pak, masih sakit, batuk-batuk. Ini emang penyakit sekarang ini lama gitu ya sembuhnya ya. Haleluya. Jadi kita tetap harus fokus dan tetap berdoa dan selalu jaga kesehatannya. Karena hujan terus juga ini ya. Kadang-kadang hujan panas harus hujan. Terpenting satu hal, kalau kita menghadapi cuaca gitu, perutnya jangan kosong. Ya, makan. Ya nggak usah bukan harus makan enak-enak dan sebagainya, tetapi perutnya harus diisi. Apalagi kan saya kalau ada kerjaannya kan di atas, di lantai 2 anginnya gede. Tapi kalau saya selalu makan terus, makanya badannya makin melar juga salah juga ini sudah. Karena ini kurang diet juga, harus doa puasa lagi deh. Haleluya. Tetapi siapa yang boleh firman sebagai kasih. Ayat ke-6. Siapa yang berkata tinggal di dalam dia sendiri wajib berjalan sedemikian sebagaimana dia juga telah berjalan. Terus ya. Haleluya. Makna rohaninya, Rasul Yohanes dikatakan mengingatkan bahwa pengenalan sejati akan Elohim tidak cukup dengan pengakuan secara lisan, tetapi harus dibuktikan melalui ketaatan terhadap perintahnya. Menuruti perintahnya artinya hidup seperti Yesua, hidup penuh kasih, penuh kebenaran dan kerendahan hati. Saya percaya kalau Anda memiliki sikap seperti Yesua yang penuh dengan kasih, kebenaran dan kerendahan hati, nggak usah jauh-jauh. Saya di komplek kemarin saya didatengin sama ketua DKM. Tahu DKM apa ya? Dewan Keamanan. Dewan Keamanan. Bukan. Bukan lah. Dewan Keamanan DKM bukan lah. Dewan Kehormatan. Dewan Kehormatan. Saya nggak tahu. Coba aja datang sama saya. Ya cuma atributnya 11-12 lah sama saya kalau saya pakai ini juga sebenarnya. Kalau dia kan subuh pulang dari masjid pakai gitu, besok saya pulang hari Sabat juga pakai gini. Dia bilang, cuma beda aja bintangnya. Beda Pak, sarung, mereka pakai sarung. Oh saya enggak. Ada saya bilang, weh, dia suka nggak tahu emang nggak sengaja. Setiap ketemu sama, kata saya pakai bahasa Assalamualaikum, gitu. Dia selalu gitu aja, saya nggak tahu. Kirain mereka masjid. Ini godaannya keren banget. Dia nawarin ke saya, Pak. Pak, masing-masing gitu sih. Terus udah gitu, dia bilang begini sih, Pak, tanggal 18-19 November saya calonin nih jadi ketua RW. Oh, enggak Pak. Saya bilang, kalau jadi ketua RW itu pasti saya juga kalah. Karena saya juga dikepung. Karena mungkin saya satu-satunya pengikut Yesus Masiah, saudara-saudara. Udahlah Pak, ngapain juga Pak? Saya bilang aja, nggak mau jadi RW Pak. Iya Pak, saya bilang mikirin apa? Mikirin warga. Dalam hati saya nggak ngomong aja, mikirin jemaat juga liur. Sorry ya, ini bukan yang ngeluh, ini bukan. Tapi kan ada sesuatu suka dan dukanya. Nggak boleh dong, saya ngomong gitu juga, bener nggak? Ya. Masih kadang-kadang juga saya kan sama boleh suka di WA. Aduh Bu, kadang-kadang suka gitu ya. Aduh, nyari WA aja susah gitu. Ya ini Pak ngomong aja undang-undang deh. Si Mulia bilang, ide bagus Pak. Wah, ini kan masukan. Hah?
Terus dia bilang juga, coba aja tanya, kelihatannya juga Ibu Esther bisa tuh jadi WL. Oh iya, nanti kita pulang kita ngomong. Ya. Jadi memang mencari seseorang figur untuk kita tampilkan menjadi seorang pemimpin itu gak gampang. Banyak alasannya tuh, banyak saudara-saudara. Ya tapi bagaimana? Jadi kadang-kadang si Sam juga tadinya saya mau suruh Sam lagi jadi WL. Tapi namanya juga anak juga. Masa aku terus minggu ke 1, minggu ke 2, minggu ke 3 saya tuh. Wah, ya biar saya mah ngikutin aja, saya mah terima aja. Ada orang ngomong apa juga saya mah telan aja deh. Ya, ngomong gini. Cuma dalam hati, iya. Berilah kekuatan. Saya bilang gitu. Nah itu. Jadi saya bilang udah. Nah sekarang saya harus tekankan juga. Nah kita kan sekarang hari ini kita udah kasih lagu-lagu yang versinya seimbang. Ya. Nah nanti kita akan gali terus lagu-lagu yang bernuansa mesianik yang lebih. Dan terlebih karena juga nanti menyangkut soal apa? Nanti puji-pujian yang kita nyanyikan yang tidak disetujui oleh penciptanya itu jadi masalah. Dan balik lagi, Indonesia itu terkenal dengan royalti. Amin. Jadi kalau nanti saya tahu Pak Henry Tiono udah punya lagu-lagu, ya kembangkanlah Pak. Terus dulu saya kan waktu penyembah Yahweh ya, pertama kali yang saya pikirkan kan bagaimana Bapak ini lagunya kan saya nggak ada lagu-lagu gitu. Nah, Dan puji Tuhannya waktu di Asus itu saya nggak pernah bisa bikin satu baris lirik. setelah ikut Yesua masih justru Setelah banyak. panggil Yesua sama Yahweh ya, nggak panggil Asus lagi, baru bisa bikin lirik. Bahkan terakhir-terakhir ini kasih karunia mimpi ya, bisa satu malam tuh bisa 2-3 lagu. Kalau saya mimpi bisa dengar CD, bisa lagi kerja saya bisa dengar CD, wah ini lagunya enak, lagu rohani nih, lagu terkenal nih. Wah itu bisa berturut-turut lagunya enak-enak. Cuman yang terakhir yang diingat itu. Ya coba maksud saya gini Pak, nanti kalau cari lagu, bikin lagu itu yang simple aja, yang nggak usah terlalu jelimet-jelimet, dan jangan selalu didasarkan atas inspirasi lagu dia tuh enak. Jadi kita kan seakan-akan menjiplak. Saya lebih suka Anda tuh punya sesuatu yang Bapak yang kasih buat kita. Mungkin lagunya cuma sikat. Lagu-lagu dulu saudara perhatikan baik-baik. Nggak jauh. Ya, nadanya cuma CFG aja gitu kan. Nah kadang-kadang kita itu sudah jauh. Memang nggak salah kalau Anda punya variasi tertentu. Sekali waktu Yosua WA saya, apa Yos? Nanyanya apa, masih ingat nggak nanya kamu sama saya? Dia diam-diam juga suka nanya, Pak, apakah benar bahwa pujian itu tidak selamanya menyembah Yahweh? Halo, jawabnya gimana? Iya benar. Coba perhatikan lagu-lagu kan ada. Saya sih punya 3 versi. Kalau soal lagu-lagu rohani, ada yang meninggikan nama Yesus, ada yang memberikan sesuatu inspirasi supaya kuat kita dalam memahami segala masalah, itu juga ada. Ini misalnya nih, saya kan juga, saya belum banyak lagu juga. Bisa besarkan nama Yahweh. Benar. Nah itu kan membesarkan nama. Kayak tadi lebih dalam lagi. Nah itu kan sesuatu mengajak kita supaya lebih dalam lagi untuk mengasihi Yesus. Jadi macamnya belajar. Tapi jangan begini. Oh dusta ya. Nah itu bukan, itu dusta, itu berdusta. Hidup yang dalam hidup terang. Ini banyak. Jadi kita harus melakukan sesuatu kalau bikin lagu itu arahnya kemana dulu? Mau menyembah Yesua, mau meninggikan Dia, atau membawa kita supaya iman kita lebih teguh. Nah itu juga begitu. Aku laskar, oh dulu ada lagu itu apa? Lagu anak-anak tuh apa? Aku laskar. Yes. Nah, berarti jadi sekarang kita jangan cipta lagu itu, kita ciptain lagu sendiri-sendiri. Dan kalau nggak salah, Tapi ada satu versi ya, kebanyakan sih saya dapatnya itu ya, ada satu versi yang di seluruh dunia itu nggak pernah ini. Kalau kita teriak ke dia ya, itu luar biasa. Tapi kalau dia yang teriak ke kita ya, itu lebih luar biasa lagi, kata Paul Weber ya.
Makanya saya ada lagu-lagu saya itu yang dia yang ngomong gitu. Seperti misalnya, utamakan aku dalam seluruh hidupmu. Jadi dia yang Itu bicara gitu. permintaan dia ke Heeh. kita supaya kita Jadi, kebanyakan ada seperti itu, dia yang bicara gitu. siap. Ya jadi versi. Dan kalau saya boleh ini nanti saya kayaknya ingetin lagi kayaknya dari Kehilat dari Alef Tau itu sudah mengirimkan kok lagu-lagu yang ditulis sama Michael ya. Itu lagu-lagu Michael kan banyak juga ciptain lagu, maksudnya Michaelnya anaknya Pak Lukas itu ada banyak. Cuma dia nggak pakai nama dia tapi pakai nama samaran. Nanti coba saya gali lagi, saya kirim lagu-lagu. Itu lagu-lagunya juga enak-enak kok. Walaupun mungkin kadang-kadang judulnya hampir sama lagu rohani yang sudah ada. Ya jadi siap-siap ya. Yosua ini ada ini siapa lupa itu. Naftali. Haleluya. Hari ini Naftali number 1 nyampe di Kehilat. Haleluya. Cuman kalau udah nyampe di sini jangan nyalain lampunya. Banyak waktu saya kaget saya cari kok orangnya nggak ada gitu, motornya ada. Sendiri aja pokoknya di jangan. Kamu nyalain lampu, kamu duduk, kamu menyembah Bapa Yahweh, diberkati Bapa. Haleluya. Oke, yuk terusin dulu ya. Menuruti perintahnya berarti hidup seperti Yesua, hidup penuh kasih, kebenaran, kerendahan. Ketaatan bukanlah bentuk legalisme, melainkan adalah suatu respon kasih terhadap kasih Elohim. Ini yang harus kita perhatikan baik-baik. Ya? Bukan hanya sebagai legal, aturan, enggak. Tetapi adalah respon kasih terhadap kasih Elohim. Kita menaati bukan karena takut dihukum. Perhatikan baik-baik. Tetapi karena kita mengasihi Dia yang lebih dulu mengasihi. Makna supaya. Dan saya mengucap syukur kalau hari ini yang hadir, inilah mempelai Hamasya yang sesungguhnya. Amin. Saya katakan kenapa? Karena yang biasa suka datang hari ini nggak hadir, Pak. Yang ibarat yang baru-baru loh. Atau ada dengan datang cuma dengan motivasi apapun. Ini satu pembelajaran buat kita. Ya, supaya kita hadir di tempat ini. Bukan semata-mata, tetapi kita datang untuk bertemu dengan Yesua Hamasya. Segala sesuatunya juga harus diuji. Kesetiaan, ketaatan harus diuji. Haleluya. Ya, kita akan kembangkan terus Kehilat ini supaya nama Yahweh ditinggikan muliakan dengan motivasi orang yang hadir, dengan motivasi yang baik dan benar. Jangan cuma ikut-ikutan. Men, nggak salah kita mengajak mereka yang belum kenal Yesua Hamasya untuk datang. Tetapi kalau akhirnya dia datang hanya untuk sesuatu yang mungkin kadang-kadang kita tidak, tapi bagi saya sih nggak masalah, itu masalah kecil buat saya sih. Ya. Tapi yang saya jujur aja, saya harus katakan sama saudara supaya baik-baik. Karena di sini juga kita adalah tamu, di alam desa kita adalah tamu. Ya, kadang-kadang ada orang yang ya saya nggak tahu lah, susah juga saya ngomong. Tapi kenyataannya setelah Pak Bayu kemarin melayani di sini, saya ke Jakarta kan, berarti saya nggak ada kan? Ya dengan tidak adanya saya dalam tanda kutip orang-orang tertentu itu kehilangan saya. Nah akhirnya ya mungkin ya begini sekarang nggak hadir lagi karena motivasinya lain. Jadi saya minta supaya saudara-saudara saya bilang hayo. Tapi sekali waktu juga saya harus katakan kamu sungguh-sungguh datang di sini, jangan main-main. Atas ada yang bilang lagi, Pak, dia bisa main gitar loh, bagus Pak. Ya saya tahu karena dulu juga bareng sama saya. Tapi saya minta persyaratan harus baptis kebaharuan. Nah itu kan udah menjadi satu ketetapan. Jadi jangan asal kita untuk melakukan di dalam ibadah juga di dalam pelayanan. Ini udah satu konsep yang harus kita kerjakan lakukan.
Saudara-saudara, ya, puji berbayar. Jadi ketaatan bukan bentuk legalisme, melainkan respon kasih terhadap kasih. Kita menaati bukan karena takut dihukum, tetapi karena kita mengasihi Dia yang lebih dulu mengasihi kita. 1 Yohanes 4:19. Kita mengasihi Dia sebab Dia lebih dahulu mengasihi kita. Kadang-kadang orang kalau dia baik sama saya bisa baik. Dia mengasihi saya juga bisa kasih. Tetapi kalau dia mulai jahat, saya bisa lebih jahat dari dia. Mungkin kadang-kadang kita berkata begitu. No, saya katakan ajaran daripada Yesus Masih, sebagaimana apapun kita harus membalas dengan kasih. Ini berat memang, tapi ya. Tadi Ibu Helena sudah bersaksi. Pergumulan gak berat loh. Suami kanker tenggorokan, berharap cuma dengan BPJS untuk di kemo dan di radiasi. Betul. Tapi saya percaya ada maksud rencana Bapak Yahweh atas kehidupan daripada Pak Adi. Berlama-lama mungkin cara Yahweh, tetapi di situ kita akan melihat kemuliaan mujizat Yahweh akan terjadi di atas kita. Gak ada perkara mustahil bagi orang percaya dan bagi Yesus Masih. Haleluya. 1 Yohanes 4:19. Kita mengasihi Dia sebab Dia lebih dahulu mengasihi. Haleluya. Terus. Kasih ukuran hidup dalam terang. Ini penting. Saya selalu tekankan soal kasih dan terang ini. 1 Yohanes 2:11. Siapa yang berkata bahwa dia ada di dalam terang, tetapi membenci saudaranya, dia ada dalam kegelapan hingga sekarang. Saya bisa baru mengerti sekarang ini kenapa kita tidak boleh membenci saudara kita. Siapapun gak boleh kita benci loh saudara-saudara. Ini ajaran daripada Yesus Masih. Karena kalau kita membenci saudara kita, kita ada di dalam kegelapan. Dan tadi dikatakan bahwa orang yang penuh kasih itu hidup ada di dalam terang. Ya, seperti apa? Siapa yang mengasihi saudaranya, dia tinggal. Nah, perhatikan baik-baik. Di dalam terang dan sandungan tidak ada dalam dirinya. Hari ini adik saya tuh, adik yang pernah datang di sini, ini nggak ada lagi kan? Tapi selalu setiap hari, bahkan mungkin sejak sekali dia posting saudara-saudara sama saya. Dia ngomongnya sekarang udah bukan lagi Yahweh atau Yesua. Ngomongnya apa? Gusti terus. Gusti, wah karena Gusti Lur, saya lagi makan. Lu saya bilang lu posting setiap makan, ngirim gak pernah. Saya sengaja aja saya bilang gitu. Lagi posting lagi sesuatu, anak tua tuh munafik, anak tua tuh nyebelin lah sebenarnya. Saya bilang kamu tuh kenapa kecewa apa? Kalau kamu kecewa kepada seseorang yang jadi apa? Yang jadi korbannya jangan Yesua dong. Artinya kamu tidak bisa membenahi diri sendiri. Benahi dulu. Menjadi orang yang punya sesuatu yang bisa untuk menerima apa adanya. Nah ini kan seperti kekanak-kanakan. Saya bilang gitu aja. Karena bilang kapan mau kehilangan lagi enggak. Selama kau senang di dunia sana, senang-senangkanlah. Ngirim lagi dia. Setiap satpam yang ada itu selalu diajak pancong sama dia. Statusnya kan gitu aja. Waduh, kalah saya menang. Udah deh. Bentar. Tapi ya saya udah sabar kalian. Ayo kembali untuk menerima berkat-berkat yang. Siapa yang mengasihi saudaranya dia tinggal di dalam terang dan sandungan tidak ada di dalam diri. Tetapi dia yang membenci saudaranya, dia ada di dalam kegelapan dan dia berjalan di dalam kegelapan. Bahkan dia tidak tahu kemana dia pergi sebab kegelapan telah membutakan mata. Orang hidup di dalam kegelapan ya masa depannya ya gelap aja. Banyak orang, Pak, kok hidup saya gini-gini aja, Pak. Nah ini Anda bisa tahu kemana tujuan arah kita kalau kita ada di dalam terang. Lah kalau gelap ya kita kan susah untuk menemukan sesuatu, saudara-saudara. Bisa.
Kalau gelap, gua nggak bisa. Makanya saya selalu katakan sekarang udah, saya nggak pernah janjikan loh sama orang kata, ayo ikut saya gereja saya. Ketika Anda masuk di gereja saya atau di kehilah saya, pasti hidup kamu diberkati. Order pasti banyak. Enggak, saya nggak bilang begitu. Kalau masih mentok aja saya akan cari terang. Amin. Kalau Anda cari terang, Anda tahu jalan. Kenapa Anda nggak ada di dalam terang? Karena Anda membenci saudaramu. Orang yang membenci saudaranya itu ada di dalam kegelapan. Udah paling gampang aja. Pengen sukses, luar biasa, hidup di dalam terang. Bagaimana caranya di dalam terang? Memelihara perintah-perintah Yahweh, taat kepada Dia, mengasihi Dia, dan jangan membenci saudara, walaupun saudara suka bikin kesal. Hebat kan? Kadang-kadang kita saya juga ngalamin saudara. Tapi saya minta ampun sama Yahweh. Pernah sekali waktu, waduh saya udah gak bisa mengampuni lagi deh. Saya benci banget sama dia. Pernah saya deklarasikan waktu saya di atas mimbar ini. Tapi saya mulai mengerti sekarang. Kamu gak akan diberkati Bapak Yahweh. Gak akan. Hidup kamu akan terus di dalam kegelapan kalau kamu masih membenci saudaramu. Mau hidup di dalam terang supaya diberkati? Ayo kita mulai mengasihi satu dengan yang lain. Haleluya, puji Bapak Yahweh. Makna rohaninya, terang dan kasih itu harus berjalan bersama. Tanpa kasih, terangnya padam. Kebencian menandakan bahwa seseorang belum lahir baru secara rohani, ia masih hidup dalam kegelapan dosa. Jadi monggo, mau pilih yang mana? Yang terang apa yang gelap? Terus ya, haleluya. Kasih sejati bukan perasaan sentimental, tetapi tindakan aktif yang mencerminkan karakter Yesua Hamasi. Kita harus berbeda satu dengan yang lain, tapi bukan berarti kita menjadi orang yang sok-sokan, saudara-saudara. Kita harus jadi berkat kemanapun kita melangkah. Ya, haleluya. Contoh, seorang percaya yang mengampuni musuhnya itu sama sedang berjalan di dalam terang. Sebab ia sedang memancarkan kasih Elohim yang tidak bergantung pada perlakuan orang lain. Kita sedang memberikan cermin bahwa ini saya pengikut Elohim itu bisa mengampuni kamu, bisa mengasihi engkau, saudara-saudara. Orang yang membenci kita itu sudah menandakan bahwa kita hidup di dalam terang. Karena yang kita bawa bukan semata diri kita, tetapi pribadi Elohim yang ada di dalam kehidupan kita. Haleluya. Jadi sekali lagi, saudara-saudara, kita harus berbeda mulai saat ini supaya kita adalah menjadi anak-anak terang. Haleluya. Saya nggak lama-lama, 10 menit lagi selesai. Ini perintah lagi. Jangan mengasihi dunia. Janganlah mengasihi dunia ataupun hal-hal yang ada di dalam dunia. Jika seseorang mengasihi dunia, kasih Bapa tidak ada padanya. Nah ini perhatikan baik-baik. Sebab segala sesuatu yang ada di dalam dunia adalah hasrat daging, hasrat mata, serta keangkuhan hidup. Itu bukan berasal dari Bapa, melainkan berasal dari dunia, supaya Anda tahu. Dan dunia itu sedang berlalu, juga hasratnya. Tetapi siapa yang melakukan kehendak Elohim, ia tetap tinggal untuk selama-lamanya. Perhatikan baik. Haleluya. Mengasihi dunia itu beda dengan mengasihi Bapa. Di dalam Bapa itu tidak ada hal-hal yang itu kadang-kadang kan hasrat dunia dan sebagainya, hasrat mata dikatakan. Kasih dunia berakar pada keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan itu. 3 hal yang pertama kali. Jadi yang menggoda si Hawa itu ini kan. Tapi apakah kita nggak boleh jadi kaya? Saya katakan boleh, silakan. Anda cari uang, semampu Anda bisa lakukan, kerjakan, tetapi dengan koridor bagaimana kita mencari berkat itu sesuai dengan garisnya daripada Bapak Yahweh. Jangan asal belak-belakan saja, saudara-saudara. Pasti Bapak Yahweh akan berkati. Kasih kepada dunia memadamkan kasih kepada Bapak Yahweh. 2 kasih ini tidak bisa hidup berdampingan. Gak bisa. Bapak Yahweh, kita harus memilih satu, yaitu kasih yang penuh dengan keterangan. Jangan yang
gelap-gelap lagi yang kita kasih, saudara-saudara. Perkataan gelap aja udah nggak ngenakin. Kita dengerin aja. Haleluya. Dunia dan segala keinginannya akan berlalu, tetapi orang yang melakukan kehendak Elohim tinggal selama-lamanya. Terus, setiap keputusan hidup kita harus diukur dari apakah ini menyenangkan hati Bapa Yahweh, selalu katakan begitu, atau apakah ini hanya menyenangkan keinginan duniawi. Kadang-kadang kan kita selalu ada menjadi pilihan. Aduh, kalau saya cuma selalu menyenangkan Bapa Yahweh, saya nggak ada maju-majunya. Kayaknya saya dibohongin terus, saya ditipu terus. Kadang-kadang mungkin berpikir gitu. Udahlah, cincai sedikit-sedikit yang berbau duniawi lah kita kerjakan supaya bohong-bohong dikit mah nggak apa-apa. Nah, kita harus kerjakan apa yang harus kita kerjakan supaya kita menjadi terangnya Elohim. Jadi setiap keputusan hidup, cepat panas ya. Setiap keputusan hidup kita harus diukur dari apakah ini menyenangkan hati Bapa Yahweh atau apakah ini hanya menyenangkan keinginan dunia. Terus, hukum yang terbesar, kasih kepada Elohim dan kasih kepada sesama. Ini penting. Ada orang mengatakan, wah yang penting lah saya mengasihi Elohim lah, nggak perlu kasih sama sesama orang. Nggak gitu. Ini perintah daripada di dalam kitab Matius. Saya dapat ini. Matius 22 ayat 30. Dan setelah mendengarkannya, kerumunan orang itu terkagum-kagum atas pengajaran. Pengajaran siapa? Pengajaran dari Yeshua Mashiach. Dan ketika mendengar bahwa dia telah membungkam orang-orang Saduki. Jadi ini ada pertanyaan daripada orang Saduki dan orang Farisi, saudara-saudara. Tapi Yeshua mampu untuk menjawab sehingga mereka dibungkamkan mulutnya. Dan seorang dari mereka, seorang apa? Ahli Torah, bertanya sambil mencobai dia dan berkata, Guru, manakah perintah terbesar di dalam Torah? Torah itu ada berapa? 613 ya. Nah ini nanya dia ahli Torah. Dia untuk mencobai Yeshua. Guru, mana perintah terbesar di dalam Torah? Dan Yeshua berkata kepadanya, Yeshua bilang begini, kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Perintah. Perhatian baik-baik. Inilah perintah yang pertama dan yang terbesar. Dan yang kedua yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah ini tergantung seluruh isi Torah dan kitab para nabi. Ini harus tahu saudara-saudara, harus ngerti. Jadi hukum yang terutama itu mengasihi Elohim dan mengasihi sesama. Ini dikatakan. Dan yang kedua yang sama dengan itu, kasih pada kedua perintah ini perintah inilah, pada kedua perintah inilah tergantung seluruh isi Torah dan kitab para nabi. Jadi ini penting. Anda punya pengetahuan tentang doktrin soal Torah dan sebagainya dan pengajaran yang lain. Tapi ketika Anda tidak bisa mengasihi sesama dan mengasihi Elohim dengan penuh hati, susah saudara-saudara. Akhirnya terbentuknya dengan apa? Dengan doktrin dan hanya mementingkan dan mengasihi diri sendiri. Ini perintah loh. Semua dikatakan isi Torah dan kitab para nabi itu ada yang terpenting. Dan kita tahu juga memang Yeshua HaMashiach itu apa? Menyempurnakan Torah itu semua. Ayo, jadi kita perhatikan baik-baik, saudara-saudara. Kita tetap belajar, kita lakukan apa yang harus kita kerjakan. Tetapi dalam hal yang terpenting, pengajaran yang paling utama dan pertama ini soal mengasihi penting. Bisa mengasihi, Anda hidup di dalam terang. Haleluya. Makna rohaninya. Yeshua menegaskan bahwa seluruh isi Torah dan kitab para nabi berporos kepada kasih. Ini yang saya selalu tekan, kasih ini harus berperan saudara. Mengasihi Yahweh Elohim itu berarti menempatkan dia di pusat setiap aspek kehidupan, ibadah, pekerjaan, keluarga dan pelayanan. Ini harus penting. Dasarnya harus kasih. Saya melayani di tempat ini, dasar saya bukan apa-apa. Saya dasarnya adalah kasih kepada saudara-saudara sekalian.
Bukan untuk kepentingan saya, bukan untuk nama saya, enggak, jauhkan Bapak Yahweh. Saya hanya ingin melakukan dengan dasar kasih apa yang juga saya kerjakan. Ya, saya percaya segala sesuatu kalau kita sudah lakukan dengan dasar kasih. Sampai tadi di bangunan sebelum saya kesini, jadi saya punya metodenya gini. Kalau saya ke bangunan dulu, lantas saya beresin tempat ini, itu nggak keburu. Jadi saya pagi-pagi kesini dulu, saya ngomong dulu. Kan di sini ada yang beresin kursi itu yang ngepel, yang dari gereja Bethel Tabernakel. Jadi saya lihat dulu, waktu dia udah keluar, baru saya masuk gitu kan. Jadi memang baru dipel wangi juga. Nah, baru saya beresin ini. Setelah itu baru saya pergi ke proyek di Jalan Bakti. Nah, jadi saya jam 9 masih punya waktu 3 jam sampai jam 12 di Jalan Bakti, karena saya di situ kan jadi pengawas Pak, yang seperti saya bilang. Enak itu di pengawas itu, nggak kerja dibayar 250.000 sehari, walaupun cuma 3 jam atau 2 jam, tapi harus kelihatan oleh owner. Ownernya bilang begini, wah saya kecerdas juga. Pak Jim, kalau kita melakukan segala pekerjaan dengan hati, Anda akan melakukan yang terbaik. Iya, kesini juga saya. Wah saya juga kan. Oh iya, ya benar ya. Nah saya juga kemauan saya. Kemana saya bilang, kalau kamu melakukan dengan hati. Jadi turun-turun. Jadi saya percaya, memang itu harus begitu. Harus kita lakukan dengan sepenuh hati. Saya juga pasti lakukan. Ada sebagai orang tua, saya percaya memelihara anak itu pasti dengan kasih. Ya ada postingan satu, lebih baik aku menderita. Ini pernyataan seorang ibu. Walaupun aku susah, aku disakiti, tetapi jangan sampai anakku menjadi menderita. Lebih baik saya menderita, tapi anak-anakku jangan sampai menderita. Itu ada yang gitu-gitu sebetulnya. Artinya apa? Seorang ibu itu melakukan segala sesuatunya karena berdasarkan kasih untuk membahagiakan anak-anak. Ya, saya ngantar roti pagi-pagi hari apa ya? Waktu berangkat itu Daniela hari apa ya? Kalau saya ngirim hari Kamis. Pas saya mau ngirim roti, wah depan saya ini orang Batak, Limbong. Pas saya keluar, dia keluar tuh ibu. Pas mau masak, shalom Pak Jari, oh shalom Bu. Saya bilang, bawa apa itu? Ya biasa Bu, bawa roti. Boleh saya beli 4 biji? Saya bilang udah saya pakai ini buat BPK. Boleh lah, masa 4 saja nggak boleh. Ya Bu, jadi terpaksa saya bukain lagi, turunin lagi. Dia cuma beli 4. Saya beli ini buat ini. Anak saya hari ini wisuda. Itu hari wisuda di tempat. Sementara papanya itu palimbongnya masih ada di Papua. Jadi tentara pengamanan di Papua 3 tahun harus di Papua. Dia bilang ini, Bapak mana Bu? Jadi nggak menghadiri anak wisuda. Ya Bapak di Papua lah, nggak bisa. Kemarin sih hadir waktu mama aku meninggal di Kerawang, dia bisa hadir. Tapi setelah itu nggak dikasih cuti lagi. Loh Bu, emang di Papua ngapain Bu? Di belakang komputer. Ya enak aja Pak kalau di belakang komputer. Masuk Pak ke dalaman Pak. Jadi kami tuh sebagai istri tentara udah siap lah. Kalau sampai Bapak ketembak juga ya udah pasrah aja. Jadi mereka utamakan anak-anaknya itu sekolah luar biasa. Hebat sekolah. Semua udah sudah, malah yang satunya lagi ambil S2. Luar biasa. Orangnya sederhana, tetapi bulat. Ini ibu, seorang ibu. Anaknya cewek 3-3 nih saudara-saudara. Yang paling bungsu sekolah SMA, di SMA 4 di Jogja. Setiap pagi saya ngirim, dia juga mau berangkat. Saya bilang udah aja ikut saya Bu. Oh enggak Pak, Bapak kan ke BPK, dia harus pagi-pagi sampai di sana. Luar biasa. Perjuangan seorang ibu. Dasarnya apa? Karena kasih. Amin. Saya percaya Anda juga semua punya kasih. Kalau Anda punya kasih, kasihilah sesama manusia. Dan terlebih kasihilah Elohim dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan. Haleluya. Mengasihi sesama berarti memancarkan kasih Elohim melalui pengampunan. Ada rasa empati dan tindakan yang tepat. Jangan bilang aku mengasihi kau, tapi nggak ada. Haleluya. Oke, yuk teruskan supaya nggak lama-lama.
Nah ini. Jadi saya lagi baca tuh, dan setelah mendengar mereka berdebat, ketika mengetahui bahwa dia menjawab mereka dengan jitu, salah seorang dari para ahli kitab itu sambil mendekat menanyai dia, manakah perintah yang terutama dari semuanya? Ini lagi debat. Dan Yesua menjawab kepadanya, yang terutama dari semua perintah adalah dengarlah. Apa nih? Hai Israel. Ini Sema. Yahweh lah Elohim kita. Yahweh itu Esa, Echad. Ini yang diajarkan Sema, saudara-saudara. Penting ini. Dan kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Inilah perintah yang terutama. Dan yang kedua, yang sama dengan ini hampir sama yang tadi. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih besar daripada ini. Dan seorang ahli kitab berkata kepadanya, benar guru, engkau berkata atas dasar kebenaran bahwa Elohim itu Esa dan tidak ada yang lain kecuali ini pernyataan. Dan ternyata saya baca juga di dalam ayat yang lain juga, ternyata ada orang-orang Yahudi yang tidak percaya kepada Elohim loh, saudara-saudara. Dan dengan mengasihi dia, dan dengan segenap hati, dan dengan segenap pengertian, dan dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan, serta dengan mengasihi sama seperti diri sendiri, hal itu lebih utama daripada segala korban bakaran dan persembahan. Dan ketika melihat bahwa dia menjawab dengan bijaksana, Yesua berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Elohim, dan tidak lagi seorang pun yang berani menanyai orang yang bisa mengerti apa yang disampaikan oleh Yesua HaMashiach. Dikatakan orang itu nggak jauh dari kerajaan Elohim, pasti masuk sama dia. Catatan Markus 12. Yesua berkata kepada ahli Taurat yang memahami hukum kasih, engkau tidak jauh dari kerajaan Elohim. Artinya pengetahuan saja itu tidak cukup, kasih itu harus diwujudkan dalam tindakan. Ya, oke, mungkin sampai situ aja. Masih ada ya? Coba ya. Jadi makna rohani ya. Segala sesuatu itu bergantung pada kasih. Pada kedua perintah ini tergantung seluruh isi Torah dan kitab Taurat. Makna rohaninya, semua perintah Elohim, baik moral, sosial maupun rohani, memiliki akar tunggal, yaitu kasih. Tanpa kasih, ketaatannya hanyalah ritual kosong. Tetapi dengan kasih, setiap perbuatan kecil menjadi ibadah yang berkenan di hadapannya. Ada lagi saya? Nah, tadi kan Torah dan kitab para nabi. Saya dapat catatan ini. Torah adalah apa? Kumpulan perintah. Torah adalah kumpulan perintah dan ajaran yang diberikan oleh Yahweh Elohim kepada bangsa Israel melalui Musa. Torah terdiri dari 613 mitzvot atau perintah dan larangan yang mencakup berbagai aspek kehidupan seperti moral, ritual ibadah, dan hukum sosial. Torah dapat ditemukan dalam 5 kitab pertama dalam kitab suci, yaitu apa? Kejadian, Bereshit, kitab Keluaran, Shemot, kitab Imamat, yaitu Wahidra, kitab Bilangan, Bamida, kitab Ulangan, Devani. Kitab para nabi itu apa? Atau Nevi adalah kumpulan kitab dalam tanah atau perjanjian lama yang berisi tulisan-tulisan para nabi Israel. Kitab para nabi dapat dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, nabi-nabi besar, yaitu Yesaya, Yeremia, Yeskiel, dan kitab Daniel. Nabi-nabi kecil, Hosea, Yoel, kitab Amos, Obadja, Yunus, kitab Mika, kitab Nahum, Habakuk, Sefanya, kitab Hagai, kitab Zakaria, dan kitab Maleaki. Kitab para nabi berisi pesan-pesan Elohim disampaikan melalui para nabi kepada bangsa Israel, termasuk peringatan akan dosa, panggilan untuk bertobat, dan janji keselamatan. Kitab para nabi juga berisi nubuat tentang kedatangan Mesias dan keselamatan bagi bangsa-bangsa lain. Amin. Puji Bapa Yahweh. Haleluya. Nah, ini kesimpulan. Kasih adalah tanda kehidupan baru.
Barang siapa hidup dalam kasih, ia hidup dalam terang. Ketaatan adalah bukti kasih sejati. Tanpa ketaatan, kasih menjadi palsu. Kasih kepada Elohim tidak bisa dipisahkan dari kasih kepada sesama. Hidup dalam terang berarti menolak kasih dunia dan menanam kasih surgawi dalam hati. Kasih dan ketaatan adalah dua sisi dari satu koin surgawi. Satu menunjukkan iman kita, yang lain membuktikan bahwa iman itu hidup. Mari kita terus berjalan dalam terang kasih Yesus Mesias agar dunia melihat terang itu melalui hidup. Amin. Puji Bapak Yahweh. Sudah selesai. Bapak Yahweh memberkati.